Siamu Ramadan itu adalah, jadi siamu Ramadan huwa qanunun akhar li izalati al-quwwatil bahimiyah. Bahwa puasa Ramadan itu satu kanun ya, untuk menghilangkan kekuatan sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita. Jadi kalau ulama fikih memahami kata kutiba alaikumus siyam di situ adalah aujaba alaikumus siyam, Ibnu Arabi memahami bukan kewajiban dalam arti kewajiban syar'i, tetapi dia adalah kanun. Puasa itu adalah norma. Norma itu adalah satu nilai yang menjadi substansi dari sebuah hukum kewajiban. Jadi dia lebih mendasar daripada sekedar hukum kewajiban. Kenapa? Karena norma itu tidak selalu tergantung dengan hukum. Tidak selalu tergantung, karena dia salah satu yang mengilhami lahirnya hukum-hukum. Itu norma. Jadi kalau kita di Bugis Makassar ada namanya norma, pangadareng atau pangadakang dalam bahasa Makassar. Dari situlah hukum-hukum adat itu, hukum-hukum lokal terilhami. Makanya ibadah puasa itu bukan hanya diwajibkan atau diwajibkan kepada umat Muhammad, tetapi umat-umat sebelumnya itu sudah dilaksanakan. Karena itu norma kehidupan. Dia menjadi sesuatu yang mengilhami roda kehidupan ini sejak zaman dulu, sejak azali. Itu pemahaman benar. Jadi ada atau tidak adanya perintah puasa, sesungguhnya manusia ini memang harusnya berpuasa. Berpuasa, karena itu adalah kanun. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, di 2 ayat setelah perintah puasa, itu juga pemahamannya sama. Jadi dia lebih ke pemahaman esoterik. Di Syahrul Ramadan di situ dimaknai sebagai kesempatan di mana kita harus membakar jiwa ini dengan cahaya-cahaya kebenaran. Jadi Ibnu Arabi mengatakan dalam tafsirnya, ketika menjelaskan kata Syahrul Ramadan itu adalah ihtiraqun nafsi binuril haqqi. Jadi bukan sekedar bulan puasa, tetapi saat di mana kita harus membakar jiwa dengan cahaya-cahaya kebenaran. Jadi Syahrul Ramadan, kalau makna artifisialnya itu adalah bulan puasa, bulan di mana kita berpuasa. Tetapi dalam perspektif Ibnu Arabi melampaui itu. Jadi bukan hanya dimaknai sebagai batas waktu bulan tertentu, tetapi saat di mana kita harus menggunakan kesempatan itu untuk membakar jiwa dengan nuril haq. Nah, karena itu ada keistimewaan dalam bulan puasa ini, yang dalam ayat itu allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Quran dan Furqan di sini pemahamannya bukan hanya sekedar Quran yang kita baca setiap hari, tetapi dalam pandangan Ibnu Arabi, Quran di sini adalah al-ilmul jam' yang disebut dengan al-aqlul Qur'ani. Jadi kalau dalam filsafat Aristoteles yang dikembangkan juga dengan Rumi, itu ada namanya akal universal dan ada akal parsial. Nah, dalam perspektif Ibnu Arabi, al-aqlul Qur'ani di sini itu adalah akal universal. Sementara Al-Furqan
adalah al-aqlul farsial, ya, al-aqlul juz'i, al-aql at-tafsili. Nah, kenapa? Karena Quran itu laksana blueprint, ya, blueprint dalam kehidupan kita. Dia adalah nilai yang mengilhami seluruh aturan-aturan di dalam kita beragama dan kehidupan kita. Maka dia menjadi sistem pengetahuan. Ya, namanya al-ilmul jam', atau di dalam konteks ayat ini Ibnu Arabi mengatakan, menyebutnya sebagai al-aqlul Qur'ani. Yang memiliki akal-akal seperti ini ya seperti Nabi. Ya. Makanya Nabi itu tidak tergantung lagi sama harta. Ya. Tidak ada lagi itu yang disebut ranjang yang empuk. Ya. Tidak ada artinya. Kita tahu dalam kisahnya ketika dia kedatangan tamu, tidak ada yang dijamukan tamunya, dia serahkan sahabatnya mengambil tamu itu dan tidak tanya dulu kepada istrinya apakah ada sesuatu yang bisa dijamukan untuk tamu kita. Ternyata tidak ada juga. Ya, sahabat Abu Bakar kalau dia sedekah itu tidak perhitungan, masih ada dimakan ini, pokoknya serahkan semua dengan secara ikhlas. Nah, itu al-aqlul Qur'ani yang berfungsi. Yang biasa dipopulerkan sekarang mungkin adalah pengetahuan irfani, ya. Irfani. Jadi nalar yang sangat universal dan sangat tinggi. Dan ini harus diejawantahkan, harus diwujudkan. Nah, bagaimana cara mewujudkan? Nah, dengan akal-akal tafsiri tadi, dengan al-aqlul furqani. Ya, jadi gampang. Yang furqani ini ya bicara tentang hal-hal yang detail, bicara tentang hal yang material dan seterusnya. Jadi dalam kehidupan kita itu kalau kita kasih contoh misalnya tentang cinta, ya. Di sini ada filosof cinta ini Pak Abdullah. Ya. Kalau al-aqlul Qur'ani memandang cinta, dia adalah cinta yang pure, ya, yang sejati. Kalau al-aqlul furqani, cinta itu diukur oleh materi. Jadi beberapa waktu yang lalu, saya kebetulan ada di salah satu toko tas, ya. Adalah seorang bapak-bapak yang perawakannya sangat mentereng, ya. Nampaknya dia seorang kaya. Lalu menunjuk saja tas branded, tas itu bermerek. Nah, itu tolong kasih saya itu yang itu. Diambillah sang pelayannya. Nah, lupa dia tanya harganya berapa. Begitu sampai di kasir, kasirnya bilang, "Tabe Pak, ini 7 juta. Laki-laki ini kaget. Ih, masa 7 juta? Saya kira harga 300-an gitu. Ini artinya bapak ini sebetulnya ingin menunjukkan cintanya pada istrinya. Dia belikan tas. Ya. Tapi karena cintanya ini cinta furqani, ya. Jadi dia akal yang digunakan adalah akal burhani, cinta burhani, maka dia sangat tergantung pada materi. Tidak jadi dibeli Pak, karena mahal sekali. Kalau dia menggunakan cinta irfani atau akal Qur'ani tadi, dia tidak peduli. Kalau cintanya memang tulus, berapapun harganya dibelikan. Jadi gampang Pak, kalau kita mau ukur, ibu-ibu kalau mau ukur cinta sejatinya suami kita, suruh belikan tas branded. Kalau dia beli, ya berarti tidak dia peduli itu harganya habis, yang penting untuk cintanya. Seperti itu. Begitu juga dalam sedekah, ya, tradisi-tradisi sahabat ketika bersedekah, tidak ada pikir-pikir Pak, tidak ada tedeng aling-aling. Pokoknya sedekah ya sedekah. Ya. Nah, saya kira kenapa saya sampaikan ini? Saya kira di lingkungan kita sebagai
orang-orang akademisi ini perlu standar yang lebih tinggi di dalam berpuasa. Ya. Standar yang lebih di atas daripada standar awam. Nah, mudah-mudahan dengan pemahaman puasa kita yang standarnya lebih di atas daripada kaum awam, karena kita ini sudah ada di dunia khawas, maka kita harus puasa juga dengan metode-metode atau formula-formula yang khawas juga. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa meraih pahala, kita bisa meraih rahmah, maghfirah dan itqum minan nar dari puasa yang akan kita selesaikan di tahun ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.